Halo, selamat malam pemirsa. Selain dua informasi tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi lain untuk Anda selama 60 menit ke depan. Bersama saya Kenana, inilah kabar utama selengkapnya. Kita mulai dari informasi yang pertama pemirsa, tentara Zionis Israel kembali melancarkan serangan ke kota Gaza, Palestina. Krisis pendidikan dan korban meningkat, PBB mendesak gencatan senjata di Gaza. Kelompok pejuang Hamas mengonfirmasi kematian Mohamed Sinwar, sosok yang diyakini sebagai pemimpin Hamas di Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan pasukannya menargetkan juru bicara sayap militer. Amerika Serikat melarang Presiden Palestina Mahmud Abbas mengikuti sidang umum PBB di New York pada September mendatang. Sementara itu pemirsa, Zionis Israel juga masih menggempur Lebanon Selatan. Mereka berdalih mengincar infrastruktur pejuang Hizbullah. Konvoi kapal kemanusiaan dari mancanegara termasuk Indonesia bersiap-siap untuk menembus blokade Zionis Israel di Gaza, Palestina. Polda Metro Jaya mengadakan patroli dalam skala besar Minggu malam. Kegiatan ini melibatkan 324 personil yang akan dibagi ke beberapa wilayah di Jakarta. Kami hadirkan info. Anda masih menyaksikan kabar hari ini. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengadakan patroli dalam skala besar pada Minggu malam. Kegiatan ini melibatkan 320. Polda Metro Jaya menggelar patroli skala besar di Jakarta hingga Depok. Bergerak mengamankan wilayah di Jakarta, TNI Polri pun menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat. Sebanyak 324 personel gabungan aparat TNI Polri dikerahkan dalam patroli pengamanan kota Jakarta dan sekitarnya. Patroli ini dilakukan dengan skala besar dari Jakarta hingga Depok. Dan patroli ini dilakukan untuk menciptakan keamanan di tengah masyarakat pasca terjadinya demonstrasi beberapa hari ini. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai patroli keamanan aparat gabungan ini, kami akan ajak Anda bergabung dengan reporter TV One yang ikut dalam rombongan patroli, yaitu Haidar Fasal. Ya, pemirsa, markas Gegana yang berada di Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat Minggu petang terbakar. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran. Dua unit ruko yang berada di Jalan Kemang Selatan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu sore terbakar. Diduga suasana duka masih menyelimuti keluarga korban kebakaran kantor DPRD Makassar. Halte Transjakarta di depan Mapolda Metro Jaya menjadi salah satu fasilitas umum yang terdampak saat unjuk rasa pada Jumat malam. Kendati demikian, pasukan pelangi yang terdiri dari Sudin Sumber Daya Air, Pertamanan dan Hutan, Bina Marga, PPSU hingga Damkar berjibaku membersihkan fasilitas umum tersebut hingga jalanan di sekitar lokasi. Rumah anggota DPR RI Surya Utama atau Uya Kuya yang berada di kawasan Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu malam digeruduk massa. Kami hadirkan informasinya untuk Anda usai jeda. Anda masih bersama kami di kabar hari ini. Pemirsa, rumah anggota DPR RI Surya Utama atau Uya Kuya yang berada di kawasan Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu malam. Massa yang tidak dikenal juga menggeruduk rumah anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio. Usai dirusak oleh massa tak dikenal, lingkungan sekitar sekaligus rumah Ahmad Saroni kini dijaga ketat oleh warga dan petugas. Sejumlah massa mendatangi rumah Ahmad Saroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu sore. Wali Kota Jakarta Utara pun mengimbau masyarakat menjaga kondusivitas lingkungan sekitar. Kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jalan Mandar Bintaro, Sektor 3, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. 3 dari 6 pemuda tak dikenal ditangkap petugas saat ikut melakukan penyerangan kantor Polda Jawa Barat menangkap 65 orang yang terlibat aksi anarkistis dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat yang berakhir pada perusakan fasilitas umum dan gedung. Mereka yang diamankan ada yang masih di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar. DPP Partai Amanat Nasional atau PAN secara resmi menonaktifkan 2 anggotanya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya dari keanggotaan DPR RI. Kami hadirkan informasi untuk Anda sesaat lagi. Kabar hari ini masih kembali untuk Anda, pemirsa. DPP Partai Amanat Nasional atau PAN secara resmi menonaktifkan 2 anggotanya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio. Surat keputusan penonaktifan Eko Patrio dan Uya Kuya dibacakan langsung oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi. DPP Partai Nasdem menonaktifkan 2 anggota DPR dari fraksinya, Ahmad Saroni dan Nafa Ur.
DPP Partai Golkar menonaktifkan Adis Kadir sebagai anggota DPR dari fraksi Partai Golkar terhitung sejak 1 September 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah pimpinan partai politik dan sejumlah menteri ke Istana Negara Jakarta Minggu siang. Usai bertemu pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah menjamin akan mendengarkan aspirasi murni rakyat. Presiden Prabowo menegaskan aparat yang melakukan pelanggaran telah diproses hukum dan Presiden meminta akan proses penegakan hukum dilakukan secara terbuka. Presiden juga menyatakan pimpinan DPR akan mencabut sejumlah kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Dan berikut pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pemirsa, Polda Metro Jaya akan mengadakan patroli dalam skala besar Minggu malam. Kegiatan ini melibatkan 324 personil yang akan dibagi ke beberapa wilayah di Jakarta. Kami berikan informasi untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Kabar Hari Ini. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menegaskan jajarannya terus hadir untuk memberikan pelindungan dan rasa aman kepada masyarakat dengan melakukan patroli di seluruh wilayah Jakarta dan sekitarnya. Informasi tersebut pemirsa sekaligus mengakhiri Kabar Hari Ini. Saya Anda dan teman-teman yang bertugas di Kabar Hari Ini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.